Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin ngomongkan soal uji pemanasan, ya terutama untuk yang sudah percaya dengan minyak goreng ya. Uji panas sendiri ya tahu sendiri lah, kalau orang anti migor itu orang nggak konsisten, orang ya pelin plan, orang yang nggak punya pendirian, orang yang serba kabur karena memang informasi mereka itu seringnya salah. Orang anti minyak goreng itu seringnya waktu datang pertama ya, kalau ada pemula, orang yang sok tahu biasanya habis dicuci otak di grup poli, itu biasanya kan ngomong pertama, minyak goreng itu tidak tahan panas, cepat jadi hitam, cepat jadi lumpur, cepat teroksidasi ya. Tapi ketika sudah dilakukan uji panas, berubah lagi omongannya. Tentu mereka nggak akan pakai nama login yang sama, tapi pakai nama login yang berbeda. Sudah punya stok memang, ya karena kebiasaan menipu memang. Kebiasaan cari hiburan dengan menghujat, dengan mengolok-olok. Mereka bakal ngomong, oh, yang namanya mesin itu nggak ada yang sampai sepanas itu. Nah, kalau kemudian kita omongkan, wah ruang bakar itu panas, mereka akan ganti akun lagi. Nah, setelah ganti akun ini, mereka bakal ngomong, itu bukan uji yang layak, bukan uji yang bisa dipakai sebagai pegangan. Pabrik oli nggak melakukan uji seperti itu, ngakunya begitu. Katanya yang dilakukan pabrik oli itu pasti uji gesek. Ya sayangnya memang uji yang dilakukan pabrik oli ya itu, terutama pabrik oli lokal atau pabrik oli luar yang pingin pamer-pamer. Padahal ya kalau kita lihat uji yang dilakukan beneran oleh industri oli, itu malah uji gesek bisa dibilang nggak ada ya. Kalau lihat uji-uji yang dilakukan oleh lembaga American Petroleum Institute, yang namanya uji gesek sing dia, karena kebanyakan ujinya adalah uji deposit, uji aus gitu ya. Uji ausnya nggak pakai uji gesek ya, tapi langsung dari mesin. Jadi mesin langsung diukur, nggak uji gesek. Karena uji gesek itu kan simulasi ya. Sementara yang dilakukan di API itu bukan simulasi, tapi pakai mesin beneran. Kalau simulasi bebannya bisa sampai kalau yang dilihatkan ya sampai 5 kilo gitu ya, tergantung dari jenis mesin bebannya. Balik lagi ya, di uji yang dilakukan oleh American Petroleum Institute itu tidak ada ya uji gesek spesifik yang kayak ditunjukkan oleh pabrik oli pakai alat timken gitu, nggak ada. Yang ada malah uji pemanasan. Ada 3 macam ya paling enggak. Tentu juga ada HTHS yang 150. Ada yang kalau nggak salah 175, 250, 371 kalau nggak salah. Pemanasan ini menguji sifat-sifat yang berbeda tentunya ya. Nah, tentu kita nggak punya ya alat-alat yang bisa melakukan uji pemanasan seperti itu. Jadi yang ingin kita uji pada uji pemanasan yang kita lakukan sendiri ya beda. Yang pertama adalah perubahan kecepatan warnanya, kecepatan perubahan warnanya. Yang kedua dari kecepatan penguapannya. Yang ketiga dari kerak di sekelilingnya kalau kita menggunakan bidang yang modelnya
cekungan terus datar. Jadi kalau pakai gelas ukur itu nggak akan bisa kelihatan kerak. Tapi kalau pakai bidang datar yang ada cekungannya itu bakal kelihatan keraknya itu. Jadi dari situ bisa kita nilai oli mana yang pembersihannya banyak dan oli mana yang pembersihannya sedikit. Di situ ya kelihatan juga kelemahan dari minyak goreng. Jadi kalau pakai minyak goreng kelihatan sekali ya. Kelihatan sekali keraknya banyak, lebih banyak daripada oli mesin, terutama untuk minyak goreng tipe sawit. Jadi yang 100% sawit itu keraknya biasanya banyak. Yang minyak jagung jauh lebih sedikit, atau yang canola oil itu jauh lebih sedikit. Karena itu penulis sendiri kalau menggunakan aditif, pilih minyak jagung campur stearik acid. Stearik acidnya ya harapannya bisa meningkatkan daya licin ya. Jadi kualitas oli bisa dinilai dari situ. Nggak cuma kualitas oli saja, tapi kualitas aditif juga gitu. Jadi aditif kan macam-macam. Kalau aditifnya itu tipenya pembersih, tipe yang membuat mesin lebih bersih, kita ngomong aditif oli mesin ya, maka ya harusnya dari uji pemanasan tersebut akan bisa kita lihat pengurangan kerak. Jadi pengurangan kerak ini penting ya. Terus ya dari uji pemanasan gitu kita jadi bisa tahu sifat dari aditif oli itu seperti apa. Ya sayangnya penulis waktu nyoba aditif oli masih belum gencar melakukan uji pemanasan ya. Tapi jelas bahwa ya di uji-uji pemanasan itu bisa kelihatan kayak apa, misalnya jumbo oil treatment atau STP oil treatment. Jadi hujan ya. Jadi jelas bahwa yang namanya uji pemanasan itu penting untuk mengetahui sifat dari aditif, nggak bisa dilepaskan. Jadi ya aneh sekali ketika ada yang ngomong uji pemanasan itu nggak penting, padahal kita bisa tahu. Kalau ada problem atau masalah, yang lebih tahu dulu adalah dari uji pemanasan ini sebelum kita melakukan uji jangka panjang. Dari uji jangka pendeknya aja kita dari uji pemanasan kita bisa lihat, oh ternyata kalau kita menggunakan bahan ini hasilnya menyisakan kerak. Oh pakai bahan ini hasilnya membentuk gel. Oh pakai bahan ini, oh ternyata keraknya makin banyak. Kita bisa menilai dari situ. Penulis kasih contoh ya. Sebelum orang-orang itu tahu bahwa kalau pakai minyak goreng itu kerak di ruang bakar jadi lebih banyak, uji pemanasan sudah menunjukkan lebih dulu. Jadi di uji pemanasan sudah ketahuan, oh memang kalau pakai minyak goreng dari bahan sawit ya, itu keraknya bakal banyak. Yang campuran minyak jagung makin sedikit keraknya, yang minyak jagung paling minim keraknya. Jadi ya sekarang orang-orang yang sudah tahu hasil seperti itu nggak pakai minyak sawit lagi, tapi menggunakan minyak jagung. Karena dari hasil uji pemanasan menunjukkan minyak jagung itu keraknya lebih sedikit, kerak ruang bakar ya. Kita nggak ngomong kerak ruang mesin. Karena kalau kerak ruang mesin pakai minyak goreng ya biasanya bersih karena pelarutannya kuat. Contoh juga waktu penulis kepikiran untuk menggunakan minyak silikon sebagai aditif oli mesin. Yang penulis lakukan dulu itu adalah uji pemanasan. Nah, ketika uji dipanaskan ini ternyata ada ya minyak silikon yang ketika panas berubah jadi gel. Saat itu kebetulan yang 1000 CPS, jadi penulis nggak pakai 1000 CPS. Tapi kemudian di lain waktu penulis beli lagi yang buatan Shin-Etsu 1000 CPS. Ternyata ketika dipanasi nggak jadi gel, ketika dipanasi nggak jadi
apa ya, aneh-aneh gitulah ya, nggak cepat menguap juga. Ya akhirnya penulis berani menggunakan minyak silikon sebagai aditif oli mesin, tapi nggak berani pakai merek selain Shin-Etsu ya. Ada juga ya yang sempat nggak jadi aditif oli samping, ada juga misalnya yang nggak sempat jadi aditif oli mesin seperti misalnya margarin. Penulis nggak pakai margarin atau semacamnya untuk campuran oli mesin karena begitu dipanaskan cepat sekali ya rusaknya ya, dibanding oli mesin sekalipun cepat sekali rusak. Makanya penulis nggak pakai margarin untuk campuran oli mesinnya. Selain itu juga ada minyak wijen. Awal-awal minyak wijen penulis nggak pakai untuk oli mesin karena ternyata rusak ya. Tapi baru tahu belakangan bahwa itu terjadi karena kerak endapan dari minyak sawitnya yang ikut kena uji. Nah, setelah penulis belinya yang versi botol besar, yang versi 600 ml atau 700 bola. Tapi yang botol besar, penulis nggak melihat ada itu lagi. Jadi kalau kita beli minyak wijen yang botolan kecil-kecil, itu kemungkinan ada kotoran-kotoran endapannya makin besar, dan kotoran itu membuat minyak wijennya jadi nggak tahan panas. Tapi kalau kita beli yang botol besar, kotoran-kotoran itu akan mengendap di bawah. Nah, karena mengendap di bawah, jadinya minyak wijennya lebih murni yang kita ambil. Karena lebih murni, bisa lebih aman pada uji pemanasan. Jadi ya, walau yang anti minyak goreng ngomong, wah uji pemanasan itu nggak penting, nggak sesuai atau apalah, ya nyatanya justru uji pemanasan itu sangat membantu untuk mendeteksi masalah apa yang bakal mungkin terjadi kalau kita menggunakan sesuatu sebagai aditif oli mesin. Oh iya, contoh lain adalah grease ya, gemuk, stempet. Penulis nggak berani menggunakan stempet sebagai campuran oli mesin. Jadi mungkin yang orang dari grup oli dari mana-mana, oh pakai grease saja, grease itu mengandung ini aditif ini. Sebelum penulis berani melakukan itu, penulis coba uji dulu. Dan ternyata grease ketika dipanasi, untuk yang nggak tahan panas langsung cepat sekali jadi hitam. Jadi yang nggak tahan panas malah cepat sekali jadi hitam, cepat rusak gitu. Sementara itu yang tahan panas, dia malah jadi gel. Nah, kalau jadi gel ini ngeri. Karena apa? Ya bakal jadi penyumbat nanti di saluran olinya. Ya itu ya, makanya kalau misalnya ingin eksperimen aditif harus ada uji pemanasan juga. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.